Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Jessiska Putri dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Malikul Saleh. Dan dosen pengampu saya yaitu Ibu Hayatun Nufus, SPD MPD. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang ukuran pemusatan data. Nah, di sini saya mengambil data penelitian dari skripsi Saudari Reska Darmayanti, jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta tahun 2017 yang berjudul Analisis Pembelajaran Matematika Menggunakan Media Berbasis Visual pada Siswa Tungarungu kelas 7 SLBB pada materi statistika. Langsung saja kita masuk pada materi yang pertama. Kita akan masuk pada materi ukuran pemusatan data pada data tunggal. Nah, ukuran pemusatan data pada statistika itu ada 3. Yang pertama itu tentang mean, median, dan modus. Kita akan bahas tentang mean. Mean atau nilai rata-rata merupakan suatu ukuran pusat data. Rata-rata dilambangkan dengan X-bar. Nah, ini X-bar nih yang ini. Nilai rata-rata dicari dengan menghitung jumlah keseluruhan nilai dari data-data yang diperoleh, kemudian dibagi dengan banyaknya data yang ada. Nah, di sini terdapat rumus, yaitu X-bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 sampai ditambah Xn per N. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh soal. Nah, ini contoh soal yang pertama itu nilai matematika 5 orang siswa adalah 6, 5, 8, 9, dan 7. Berapakah nilai rata-rata 5 orang anak tersebut? Nah, di sini kan kita mengetahui nilainya ada 5, 6, 5, 8, 9, dan 7. Nah, N-nya itu jumlah datanya itu ada 5 kan? 1, 2, 3, 4, 5 tuh ada 5 data. Langsung saja masuk ke rumus. X-bar sama dengan 6 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 9 ditambah 7 dibagi 5 sama dengan 35 dibagi 5 dapat hasilnya 7. Jadi rata-rata nilai matematika 5 orang siswa tersebut adalah 7. Selanjutnya yaitu median. Median adalah nilai tengah suatu data yang telah diurutkan. Cara menentukan median yakni sebagai berikut. Yang pertama, urutkan data-data mulai dari data dengan nilai yang terkecil sampai dengan nilai yang terbesar. Nah, yang kedua, pilihlah nilai yang letaknya di tengah-tengah. Apabila banyaknya data berjumlah genap, maka nilai mediannya adalah nilai rata-rata dari dua nilai yang berada di tengah. Nah, masuk saja ke contoh soal. Yang pertama itu adalah, yang pertama itu data ganjil. Soalnya, nilai matematika 5 orang siswa adalah 6, 5, 8, 9, dan 7. Manakah nilai median pada nilai matematika tersebut? Nah, dari soal ini kita harus mencari mediannya. Langkah yang pertama itu, urutkan data-data mulai dari data dengan nilai yang terkecil sampai dengan nilai yang terbesar. Nah, jadi kita harus mengurutkan data dari nilai yang terkecil sampai yang terbesar, yakni 5, 6, 7, 8, 9. Nah, rumus median data ganjil itu yang adalah data ke N tambah 1 per 2. Jadi di sini kita ketahui bahwa data ke N tambah 1 per 2 itu, data N itu banyaknya jumlah data, banyaknya data. Jadi banyaknya data di soal yang pertama ini ada 5. Jadi 5 ditambah 1 per 2 sama dengan 6 per 2 sama dengan data ketiga. Ini data ketiga. Jadi kita ketahui bahwa data ketiga itu ada di angka ke-7. Jadi mediannya itu terletak di tengah-tengah, yaitu 7. Nah, gimana kalau soalnya itu datanya data genap? Nah,
kita mempunyai data genap, ya ini 5, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini kan udah kita urutkan nih. Jadi, rumus data genap untuk median yaitu data ke n per 2 ditambah data ke n per 2 tambah 1 dibagi 2. Jadi, kita ketahui bahwa data ke n per 2 yaitu n itu banyaknya data di pada soal kedua itu 6 ya teman-teman. 6 per 2 ditambah data ke n per 2 tambah 1 berarti 6 per 2 tambah 1. Jadi data ke 3 tambah data ke 4. 4-nya dari mana? Dari 6 per 2 tambah 1. 6 bagi 2, 3 tambah 1, 4. Dibagi dengan 2, yakni 6 tambah 7 per 2 sama dengan 13. 13 per 2 sama dengan hasilnya 6,5. Nah, jadi untuk median ada 2 rumus untuk data ganjil dan data genap. Selanjutnya yaitu modus. Modus adalah nilai data yang paling sering muncul atau memiliki frekuensi yang paling besar. Nilai modus tidak selalu ada. Ini terjadi jika semua nilai pada data yang diberikan memiliki frekuensi yang sama. Kemungkinan yang kedua, yakni memiliki modus lebih dari satu, terjadi jika beberapa nilai dari data yang diambil memiliki frekuensi yang sama. Langsung masuk ke contoh soal. Nah, berat badan 10 orang pasien dalam kilogram sebagai berikut. 45, 50, 50, 50, 45, 47, 51, dan 53. Tentukan modus dari berat badan tersebut. Nah, di sini terlihat bahwa nilai yang paling sering muncul adalah 50. Nah, di sini 45 ada 2. Nah, 50 itu ada 3, 47 ada 1, 51 ada 1, dan 53 ada 1. Nah, jadi kita lihat 50 itu ada 3, jadi nilai modus pada data tersebut adalah 50 karena 50 itu munculnya sebanyak 3 kali. Nah, selanjutnya kuartil. Kuartil adalah nilai yang membagi data yang berurutan menjadi 4 bagian yang sama banyak. Karena data terbagi menjadi 4 bagian yang sama, artinya terdapat 3 nilai kuartil, yaitu kuartil bawah dengan Q1, kuartil tengah Q2, dan kuartil atas Q3. Nah, terdapat 2 rumus. Yang pertama itu rumus kuartil data tunggal. Nah, rumus kuartil data tunggal itu yakni Q1 sama dengan I dikali N ditambah 1 per 4. Nah, rumus yang kedua yaitu rumus kuartil untuk data berkelompok, yaitu Q1 sama dengan TB ditambah I kali N per 4 dikurang FK Q1 per FQ dikali P. Nah, di sini terdapat keterangan yaitu Q1 adalah kuartil kelas pertama. TB adalah tepi bawah kelas kuartil, P adalah panjang kelas, FK frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil, FQ frekuensi kelas kuartil. Nah, di sini terdapat contoh. Yang pertama itu, nilai matematika 5 orang siswa adalah 6, 5, 8, 9, dan 7. Tentukan kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiga. Nah, di sini kita harus mengurutkan data-data tersebut dari yang terkecil hingga yang terbesar, yakni 5, 6, 7, 8, 9. Nah, banyak data adalah 5 orang, berarti data tersebut ganjil. Nah, tadi kalau ganjil, cara mencarinya itu kita potong di tengah-tengah. Nah, jadi kan ini mencari Q1, Q2, Q3. Nah, Q1 sama dengan terletak di tengah-tengah antara nilai 5 dan 6, sehingga Q1 sama dengan 5 tambah 6 per 2 sama dengan 11 per 2 sama dengan 5,5. Berarti Q1 terletak antara 5 dan 6, jadi di tengah-tengah. Nah, sedangkan Q2
terletak tepat pada nilai 7, sehingga Q2 sama dengan 7. Nah, karena Q2 posisinya di tengah-tengah, jadi nilainya 7. Dan Q3 terletak di tengah-tengah antara nilai 8 dan nilai 9. Sehingga Q3 sama dengan 8 ditambah 9 dibagi 2 sama dengan 17 dibagi 2 sama dengan 8,9. Jadi, letak Q3 itu antara 8 dan 9. Jadi, dia di tengah-tengah 8,9. Selanjutnya, desil. Desil adalah istilah dalam statistika untuk yang membagi kelompok data menjadi 10 bagian yang sama rata. Rumus desil sama dengan rumus kuartil. Cuma dia bedanya kalau kuartil itu dibagi 4, sedangkan kalau rumus desil itu dibagi 10. Nah, rumus desil untuk data tunggal yang pertama, DI sama dengan I dikali N tambah 1 dibagi 10. Sedangkan rumus desil untuk data kelompok yakni DI sama dengan TB ditambah I kali N per 10 dikurang FKD D1 per FD dikali P. Keterangannya, D1 adalah desil kelas ke-1, TB adalah tepi bawah kelas desil, P panjang kelas, N adalah banyak data, FK adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas desil. FD adalah frekuensi kelas kuartil. Nah, di sini terdapat contoh soal desil. Yang pertama, tentukan desil ke-8 dari data 6, 3, 8, 9, 5, 9, 9, 7, 5, 7, 4, 5, 8, 3, 7, dan 6. Nah, di sini kita tahu bahwa jumlah datanya itu ada 16, jumlah data keseluruhan itu ada 16. Nah, sebelumnya kita harus mengurutkan data-data yang di sini itu dari mulai yang terkecil hingga yang terbesar. Di sini udah kita urutkan 3, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9. Nah, kita di sini mencari desil ke-8. Jadi, rumus desil yaitu I dikali N tambah 1 per 10. Jadi, di sini kita tahu I itu data ke desil ke-8. Jadi, 8 dikali N tambah 1. N-nya itu berapa? N-nya itu 16 ditambah 1 dibagi 10. Yaitu kita mendapatkan hasil 13,6. Nah, langsung D8, desil ke-8 sama dengan X data ke-13. 13 ini dapat dari mana? Dari 13,6. Nah, X data ke-13 ditambah 0,6. 0,6 dari sini ya. 0,6 dikali X data ke-14 dikurang X data ke-13. Jadi, kita tahu X data ke-13 itu berapa? Kita lihat data ke-13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Data ke-13 itu adalah 8. Ditambah 0,6 dikali data ke-14, berarti data ke-14 9. Dikurang data ke-13. Data ke-13 berapa? 8. Jadi, 8 ditambah 0,6 dikali 9 kurang 8 menghasilkan 8,6. Ini tipe ya, 8,6. Oke, baik, selanjutnya persentil. Persentil adalah istilah dalam statistika untuk yang membagi kelompok data menjadi 100 bagian yang sama rata. Nah, ingat, rumus persentil dan desil itu sama, cuma bedanya kalau desil membagi kelompok data menjadi 10 bagian yang sama rata, kalau persentil membagi kelompok data menjadi 100 bagian yang sama rata. Nah, langsung saja masuk ke rumus. Rumus persentil data tunggal yaitu PI sama dengan
I dikali N tambah 1 dibagi 100. Untuk rumus persentil data kelompok, yaitu PI sama dengan TB ditambah I kali N dibagi 100 dikurang FK P1 per FP dikali P. Nah, keterangannya P1 yaitu persentil ke 1. TB adalah tepi bawah kelas persentil. P adalah panjang kelas, FK adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil, FP adalah frekuensi kelas persentil. Baik, langsung saja masuk ke contoh soal persentil. Yang pertama, tentukan persentil ke-8 dari data 6, 3, 8, 9, 5, 9, 9, 7, 5, 7, 4, 5, 8, 3, 7, dan 6. Nah, di sini N itu jumlah data. Jumlah data yaitu 16. Nah, kita harus mengurutkan data-datanya dulu, yakni udah kita urutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. 3, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9, dan 9. Nah, di sini di soal kita harus mencari persentil ke-8. Jadi, letak P8 sama dengan kita masuk ke rumus persentil yaitu I dikali N tambah 1 dibagi 100. Jadi, I-nya berapa? Persentil ke-8. Berarti I-nya 8 dikali N. N itu jumlah data, yaitu 16 ditambah 1 per 100. Jadi, menghasilkan 1,36. Nah, jadi P8 sama dengan data ke-1 atau X1 tambah 0,36, di sini 0,36, dikali data kedua atau X2 dikurang data pertama. Ya, jadi data pertama, data ke-1 atau data ke-1 yaitu 3. Nah, maaf ya teman-teman, di sini ada salah penulisan. Ini bukan 6, melainkan ini 3. Kita tulis di sini 3 ditambah 0,36 dikali data kedua. Ini data kedua berupa 3, berarti 3 dikurang data pertama. Data pertama itu juga sama 3. Jadi kan 3 kurang 3 itu 0. Nah, jadi sama dengan dikali 0. Maaf. Dikali 0. Nah, 3 ditambah 0,36 dikali 0, yaitu ini habis. Jadi hasilnya tinggal 3. Nah, jadi persentil ke-8 dari data 6, 3, 8, 9, 5, dan seterusnya itu menghasilkan 3. Nah, selanjutnya masuk pada simpangan baku atau standard deviation. Nah, simpangan baku adalah suatu nilai yang menunjukkan tingkat variasi kelompok atau ukuran standar penyimpangan dari rata-ratanya. Nah, selanjutnya masuk pada varians atau S kuadrat, yakni varians adalah kuadrat dari simpangan baku menunjukkan tingkat penyebaran atau variasi data. Langsung saja kita masuk ke contoh soal untuk soal simpangan baku dan varian, karena mereka bakal berkesinambungan. Baik, masuk ke contoh soal yang pertama, yaitu contoh soal simpangan baku dan varians. Nah, dari data ini kita diminta untuk menentukan simpangan baku dan variannya. Nah, ini nilai XI ini didapat dari cara mendapatkannya itu nilai XI untuk kelas pertama yaitu 44 ditambah 48 dibagi 2 hasilnya 46.
Kemudian 49 ditambah 53 lalu dibagi 2, kita dapat hasilnya 51 dan seterusnya. Kenapa harus dibagi 2? Karena memang sudah ketetapannya begitu. Nah, lanjut ke kolom nilai FI kali XI. Maka perhatikan kolom FI dikali XI ini. Yang pertama, kita dapat FI itu kan kolomnya ini, berarti kita dapat 3 dikali XI itu ini, berarti 3 dikali 46, kita dapat hasilnya 138. Lalu 5 dikali 51, kita dapat hasilnya 255. Lanjut seterusnya ya. Kemudian kita jumlahkan FI dikali X ini hasilnya 2360. Oke, selanjutnya kita ke kolom sebelah, yaitu mencari nilai kolom XI dikurang X bar. Nah, kita untuk mencari kolom ini, terlebih dahulu kita harus mencari nilai rata-ratanya. Nah, adapun cara untuk mencari nilai rata-ratanya yaitu menggunakan rumus X bar sama dengan jumlah sigma FI dikali XI per sigma FI. Nah, perhatikan untuk bagian atas FI dikali XI itu merupakan jumlah dari FI dikali XI. Kita jumlahkan dari atas ke bawah, kita dapat hasilnya yaitu 2360. Nah, ini. Sedangkan yang di bawahnya yaitu sigma FI. Itu kita peroleh, sigma FI ini itu kita peroleh dari jumlah kolom FI. Jumlah kolom FI yang ini maka yaitu jumlahnya 40. Maka sekarang kita lanjut ke rumus tadi, yang ke rumus ini. Dengan kita dapat nilainya yang 2360 dibagi 40 menghasilkan 59. Nah, ini kita tahu kan yang 2360 itu dari mana? Dari sigma FIXI. Sigma FIXI dibagi sigma FI, yaitu hasilnya 59. Inilah nilai rata-rata data kelompok kali ini. Setelah ini kita dapat menentukan nilai rata-ratanya dan dapat mengisi kolom XI dikali rata-ratanya. Nah, kita dapat mengisi kolom XI dikali nilai rata-ratanya ini. Nah, untuk yang pertama kita dapat untuk mengisi kolom ini XI-nya itu 46 dikurang jumlah rata-ratanya 59 menghasilkan min 13. Kemudian XI yang kedua 51 dikurang 59 jumlah rata-ratanya menghasilkan min 8. Begitu juga seterusnya. Nah, untuk kolom yang selanjutnya XI dikurang X jumlah rata-ratanya kemudian dikuadratkan. Nah, tinggal kita kuadratkan saja untuk angka pertama, yaitu min 13 kita kuadratkan, kita dapat hasilnya 169. Nah, begitu seterusnya, min 8 dikuadratkan hasilnya 64. Min 13 dikuadratkan hasilnya 9. 2 dikuadratkan 4 dan seterusnya. Nah, adapun cara untuk menentukan nilai dari kolom terakhir yakni FI dikali XI kurang jumlah rata-ratanya dikuadratkan, tinggal kita kuadratkan aja. Adapun cara untuk menentukan nilai dari kolom ini, cukup kalian perhatikan nilai FI dikali XI kali jumlah rata-ratanya dikuadratkan. Nah, kita tahu nilai FI ini yang ini, berarti FI 3 dikali 169
XI kurang rata-ratanya kan yang sini. Jadi 3 dikali 169 hasilnya 507. Kemudian 5 dikali 64 hasilnya 320. Nah, begitu juga seterusnya. Nah, kemudian dijumlahkan hasilnya 1740. Nah, setelah totalnya lengkap, baru kita bisa masukkan ke rumus inti permasalahan kita kali ini, yaitu yang pertama tentang ragam atau varians yang disimbolkan dengan S kuadrat. Nah, adapun rumusnya yaitu ragam atau yang disimbol dengan S kuadrat, yakni 1/n dikali sigma Fi dikali Xi kurang X bar kuadrat. Ya, ini N ini dapat dari mana? N ini dapat dari jumlah dari frekuensi ya. N ini jumlah dari frekuensi yaitu 40. Jadi 1/40 dikali sigma Fi X dikali Xi kurang X bar kuadrat, yaitu berapa? Jumlah dari yang kolom ini. Jadi dikali 1740 menghasilkan 43,5. Nah, jadi kita dapat nilai ragam atau variansnya adalah 43,5. Kemudian dari sini kita bisa mencari simpangan baku yang disimbolkan dengan S, yakni rumusnya akar dari S kuadrat. Akar dari S kuadrat yaitu akar dari S kuadrat tadi, yaitu 43,5. Kita dapat hasilnya 6,5954 dan kita bulatkan menjadi 6. Baiklah, sampai di sini saja materi tentang ukuran pemusatan data. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.